Ali ibni Abdul Kafi As-Subki. Jadi kalau As-Subki ini populer, ada dua, ada anaknya Tajuddin As-Subki, namanya Abdul Wahhab ibn Ali ibn Abdul Kafi As-Subki, lahir 727 Hijriah, meninggal 797 Hijriah. Kalau sang ayah ini lahir 658 Hijriah. 658 Hijriah. Beliau dikte secara spontanitas, sekali dikte ditulis oleh Taqiyuddin As-Subki rahimahullah. Jadi satu kitab namanya Al-Hikam. Dan kitab ini substansinya adalah menjelaskan satu hadis Nabi. Satu hadis Allah berikan futuhal arifin, bisa memahami makna-makna yang mendalam, yang sangat indah di dalam kitab Al-Hikam. Jadi hadis muttafaqun alaih. Nabi mengatakan kepada Abu Musa Al-Asy'ari, "Ya Abdullah ibn Qais, ala adulluk ala kanzin min kunuzil jannah." Wahai Abdullah bin Qais, mau aku tunjukkan padamu gudang simpanan surga? Maka ia mengatakan, "Iya ya Rasulullah." Nabi mengatakan, "La haula wala quwwata illa billah." Riwayat yang lain Abu Daud meriwayatkan, wa ghairuhu, dan ulama lainnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la haula wala quwwata illa billah, dawaun min tis'atin wa tis'ina da'an aisaruhal ham. Kalimat la haula wala quwwata illa billah itu adalah obat dari 99 penyakit kronis. Yang paling ringan adalah stres, bisa hilang dengan la haula wala quwwata illa billah. Saat hadis tersebut dibahas menjadi satu kitab populer, Al-Hikam atau Illah, Ibni atau Illah Sakandari. Kemudian kitab ini ditulis oleh Taqiyuddin As-Subki, hilang, tidak dipublikasikan. Datang ulama namanya Al-Imam As-Sayyid Ahmad ibn Ahmad Az-Zarruq Al-Fasi, lahir 846 Hijriah, meninggal 899 Hijriah. Pengarang kitab Qawaidut Tasawuf. Beliau yang temukan manuskrip tersebut, dan beliau yang menulis kembali dan menyebarkan. Dan beliau memberikan komentar terhadap kitab Al-Hikam dengan 30 kitab syarah Al-Hikam atau Illah. 30 disyarahkan oleh satu orang ulama. Yang menarik, Al-Imam Zarruq mendapatkan kitab Al-Hikam dari seorang ulama hadis, namanya Syamsuddin Muhammad ibni Abdurrahman As-Sakhawi, terkenal dengan nama Al-Imam As-Sakhawi, yang lahir 831 Hijriah, meninggal 902 Hijriah. Dan Imam Sakhawi ini secara mata rantai ilmu bersambung kepada sang guru, yaitu Al-Imam Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani, yang lahir 773 Hijriah, meninggal 852 Hijriah. Jadi ulama ini seperti satu keluarga, khususnya ulama ahli sunnati wal jamaah, semuanya punya mata rantai yang satu. Maka kitab inilah yang kelak menjadi kitab yang sangat luar biasa, dipelajari hampir di seluruh negara Islam, daripada Futuhal Arifin yang Allah berikan karena adabnya kepada sang guru. Maka setelah itu mereka, para ulama, mulai berlomba-lomba tabarrukan dengan memberikan judul kitab Al-Hikam. Dari kalangan Ba'alwi, Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad punya Al-Hikam Al-Hadadiyah. Dari kalangan ulama Andalusia, Muhyiddin Ibnu Arabi, yang lahir 560 Hijriah, meninggal 638 Hijriah, punya kitab namanya Fususul Hikam. Ada juga ulama lainnya mengarang kitab Uyun Al-Hikam wal Mawa'iz, tabarukan dengan kata Al-Hikam, karena lebih awal
Imam Athaillah Sakandari. Dan kata al-hikam ini bentuk jamak dari mufradnya hikmah. Kata hikmah ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 20 kali. Di antaranya yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa orang yang Allah berkehendak memberikan hikmah, sungguh orang yang telah diberikan hikmah, dia telah diberikan kebaikan yang berlimpah. Di surat Luqman juga Allah nyatakan kepada Luqman yang punya kitab khusus. Para ulama menyusun kitab tentang hikam-hikamnya Luqman. Luqman ibn Al-Hakim, orang yang bijak. Judulnya Hikamul Luqman Al-Hakim, nama kitabnya. Di situ kitab membahas hikam-hikam, kata-kata hikmah dari Luqman Al-Hakim. Jadi hikam ini bentuk jamak, mufradnya hikmah. Kalau kita membaca tafsir Al-Quran, Al-Imam Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari yang lahir 224 Hijriah, meninggal 310 Hijriah, dalam tafsirnya Jami'ul Bayan, ini kata hikmah memiliki banyak arti. Tapi seluruh artinya adalah arti yang baik. Ilmu, al-isabatu fil qawli wal fi'l, ucapan dan perbuatannya objektif tepat. Kebaikan, itu arti al-hikmah. Sertifikasi al-hikmah Allah berikan kepada Luqman yang belajar kepada 1000 nabi. Syekh Nawawi menyebutkan dalam kitab Nuruz Zalam, walaqad atayna Luqman al-hikmata anishkur lillah. Kami telah berikan kepada Luqman hikmah. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi juga menyebutkan hikmah di dalam hadisnya. Inna minal bayani la sihra wa inna minasy-syi'ri la hikmatan. Sesungguhnya sebagian penjelasan itu adalah sihir, dan sesungguhnya di sebagian syair itu ada hikmah, kata Nabi Muhammad SAW. Para ulama juga memberikan ibarat analogi dengan kata hikmah. Khudhil hikmata walau kharajat min famil bahaim. Ambillah hikmah walaupun dia keluar dari mulut hewan. Nah, ini nasihat baik boleh, tapi kalau ilmu harus yang punya sanad. Jadi kalimat ini benar, tapi kalau diletakkan di tempat yang salah, maka menjadi salah. Makna di kalimat ini adalah nasihat yang berisikan kebaikan. Kepada siapa saja boleh kita ambil. Tapi kalau ilmu agama, maka harus dilihat siapa yang mengajar. Karena berkaitan dengan al-isnad minad din, sanad bagian daripada agama. Itu al-hikmah. Nah, generasi berikutnya, para ulama, mereka membuat syuruhul kitab, syarah-syarah kitabnya Ibnu Atha Sakandari rahimahullah, dijelaskan. Jadi kitab ini sebenarnya kalau para nabi wahyu. Para nabi wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wallahi ma kharaja minhu illa al-haq, kata Nabi. Demi Allah, yang keluar dari mulutku semuanya adalah kebenaran, kata Rasulullah. Wahyu. Untuk kalangan para aulia namanya ilham. Allah memberikan inspirasi ilahi sehingga bisa mengarang kitab dengan bahasa-bahasa langit. Bahasa-bahasa yang begitu indah. Dan susunannya itu punya makna. Sebagaimana Al-Quran, surat, ayat, semuanya ini wahyu, bukan ijtihad. Kalau sudah berbicara wahyu, maka pasti ada rahasia. Oleh sebab itu ada ulama namanya Syekh Ibrahim Al-Biqai. Dia punya kitab namanya Nazmud Durar fi Tanasubil Ayati Waswar, membahas tentang kolerasi antara surat Al-Quran dengan surat yang lain, dan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran lainnya. Kenapa? Karena wahyu. Ternyata ini juga diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Di kalangan para aulia, ketika mereka menyusun kitab, itu ilham dari Allah. Makanya kalau Al-Quran paling awal
kata di dalam Al-Quran adalah Bismillah. Paling akhir kata di dalam Al-Quran An-Nas. Dengan menyebut nama Allah, An-Nas artinya manusia. Muncul pertanyaan. Awalnya dengan menyebut nama Allah, paling akhirnya Al-Quran menyebut manusia. Maka muncul pertanyaan, Allah itu siapa? Maka dijawab di awal surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Allah adalah penciptanya manusia, rajanya manusia, dan Tuhannya manusia. Ini namanya surat dengan surat, ayat dengan ayat. Ternyata di kitab Al-Hikam itu juga punya rahasia yang luar biasa. Kalau kita membaca kitab Al-Hikam di bagian awal, bab awal, itu beliau menyebutkan tentang min alamatil i'timadi 'alal 'amal nuqsanur raja' inda wujudi zalal. Itu paling awalnya kitab Al-Hikam. Daripada tanda mengandalkan amal, tanda mengamalkan amal ibadah, itu ketika dia terpeleset di dalam kesalahan, maka harapan pengampunan kepada Allah dia putuskan. Maka kita beramal tidak boleh mengandalkan amal, nanti memunculkan sifat sombong. Rubba ma'siyatin awrasat zillan wa inkisara khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbara. Ada kalanya perbuatan maksiat yang membuat pelaku maksiat merasa hina, merasa berdosa, merasa hancur di hadapan Allah, jauh lebih baik daripada ketaatan yang menyebabkan orang merasa sombong dan besar diri. Maka itu di awal diletakkan. Yang menarik bagian akhir dari kitab Al-Hikam, beliau letakkan doa. Walaupun susunannya bukan dari beliau, tapi dari murid-murid beliau. Doa yang beliau susun di bagian akhir kitab Al-Hikam itu disebutkan kaifa takhfa wa anta zahir am kaifa tagib wa anta raqibul hadir. Bagaimana engkau bisa tersembunyi wahai Allah, sedangkan engkau itu adalah ada, nampak, zahir. Dan bagaimana mungkin engkau itu ghaib, sedangkan engkau selalu mengawasi dan hadir di dalam hati-hatinya hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa doa yang diletakkan? Karena ad-du'a mukhul ibadah. Doa ini adalah sumsumnya ibadah, otaknya ibadah, esensinya ibadah. Di awal berbicara amal, dalam kitab syarahnya Ikazul Himam fi Syarhil Hikam disusun oleh Syekh As-Sayyid Ibnu Ajibah, itu menyebutkan amal ada 3. Jadi amalul Islam, amalul iman, amalul ihsan. Amal Islam yaitu syariat yang kita laksanakan, sholat dan seterusnya. Amalul iman yaitu amal-amal hati, yakin kepada Allah, yakin surga, yakin neraka, alam barzah dan seterusnya. Dan yang ketiga amalul ihsan, berbicara tentang akhlak. Trilogi ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Makanya dijelaskan fasari'atu li islahi zawahir wat tariqatu li islahi dhamair wal haqiqatu li islahi sarair. Kalau syariat memperbaiki zahir, fisik. Kalau tariqah memperbaiki hati. Kalau haqiqah memperbaiki ruh. Karena di satu redaksi disebutkan al-arwah. Diceritakan oleh Al-Imam Umar ibn Ali ibnu Mulakkin, salah satu guru daripada Ibnu Hajar Asqalani yang lahir 723 Hijriah, meninggal 804 Hijriah. Dalam kitabnya berjudul Tabaqatul Auliya, klasifikasi para wali. Ada seorang wali namanya Abul Khair Al-Aqta.
terputus anggota tubuhnya. Satu kali ada seorang murid ingin tabarukan ke beliau, namanya Ibrahim Ar-Raqi. Datang ke masjidnya beliau, kebetulan beliau menjadi imam sholat pada waktu itu. Kemudian sang murid di belakang yang niatnya ingin tabarukan mendengar bacaan Fatihah yang suaranya mohon maaf tidak indah, suaranya biasa-biasa saja. Maka terlintas dalam hati Ibrahim Ar-Raqi mengatakan, masa wali baca Fatihah tidak enak? Masa wali tajwidnya tidak benar? Menurut dia. Sedangkan Imam Ghazali mengatakan tajwid ada dua, tajwidul lafzi wa tajwidul ma'na. Tajwid secara lafaz itu melalui ilmu tajwid, tapi ingat ada tajwid makna. Setiap kata-kata dalam Al-Quran dia pahami, dia amalkan, dia serapi dalam hati. Maka dalam hati terlintas, ini bukan wali, baca Fatihah saja berantakan. Saya punya Fatihah lebih bagus, saya punya tajwid lebih bagus daripada wali ini. Maka selesai sholat, dia tinggalkan. Tidak mau lagi menyapa dengan tujuan awal ingin tabarukan, dia tinggalkan. Dia masuk ke tempat satu untuk berwudu. Ketika berwudu, selesai wudu dia keluar, di depannya ada singa. Maka yasihu, dia berteriak, tolong. Abul Khair Al-Aqta keluar dari masjid. Itu dalam riwayat dalam kitab Tabaqatus Sufiyah itu menyebutkan putus semua, ya, kaki putus, dua tangan juga putus. Maka dia keluar, dia bilang kepada Al-Yasiba, wahai hewan buas, jangan ganggu tamuku. Singa tunduk di hadapan, ayo pergi, jangan ganggu tamuku. Maka singa pergi. Lantas dia mengatakan kepada Ibrahim Ar-Raqi, mungkin kasyaf, dia tahu apa yang terbesit dalam hatinya tadi. Beliau katakan, ishtagaltum bitakwimiz zawahir fakhiftumul asad washtagalna bitakwimil qalbi fakhafanal asad. Kalian ini sibuk aja atribut fisik saja yang diperhatikan, diperbaiki fisik saja. Gara-gara hanya perbaikan fisik saja, maka kalian takut singa. Tapi kalau kami selain sibuk memperbaiki fisik kami, zahir kami juga sibuk memperbaiki hati kami. Makanya singa takut kepada kami. Nah ini di dalam kitab Al-Hikam dibahas secara rinci demikian. Oleh sebab itu, substansi daripada haul kita bukan hanya dengar, tapi kita berusaha amalkan. Qadaman ala qadamin biziddin auza'i, setapak demi setapak. Mudah-mudahan berapa persen yang kita dapat, alhamdulillah. Kalau bukan kita, insya Allah kita punya anak keturunan. Karena yang menanam bibit kita, yang menuai nanti anak keturunan kita. Jangan pernah ragu hadiri majlis Habib Bagir. Majlisnya ulama ahli sunnati wal jamaah. Ya, karena akidah ini penting. Akidah ini penting. Jangan ikut Wahabiyah. Akidahnya menyimpang. Akidahnya menyimpang. Kalau menyimpang akidah, lebih berbahaya dari fikih. Lebih berbahaya daripada nahwu wa sorof. Ilmu kalam itu kalau salah antara muslim dan kafir. Muslim, kafir. Kalau fikih salah, masih dimaafu kalau tidak sengaja. Disuruh belajar tetap. Tapi kalau akidah, itu antara Islam atau bukan Islam. Makanya Ibnu Hajar punya kitab namanya Al-I'lam Biqawatil Islam. Kitab membahas hal-hal, dosa-dosa, kesalahan pemahaman yang menyebabkan orang keluar dari Islam. Maka ikuti majlisnya Al-Habib Bagir, majlisnya Al-Habib Abu Bakar, dan majlis-majlis ahli sunnah wal jamaah. Dan perlu diketahui, ahli sunnati wal jamaah, khususnya kita yang bermazhab Syafi'i ini, beruntung karena paling komplit. Bicara ulama hadis, paling banyak ulama hadis dari mazhab Syafi'i. Imam Subki punya kitab Tabaqatus Syafi'iyyatil Kubra, hampir 6-7 jilid. Di situ beliau sebutkan termasuk Imam Bukhari, Imam Nawawi,
dan ulama-ulama hadis lainnya. Kalau mazhab yang lain juga banyak, tapi tidak sebanyak mazhab Syafi'i. Ahli hadis paling banyak Syafi'i. Ahli fikih paling banyak Syafi'i. Ada kitab Tabaqat, semua mazhab punya. Tabaqatul Hanafiyah, Tabaqatul Malikiyah, Tabaqatul Hanabilah, Tabaqatul Syafi'iyah. Itu kitab itu isinya whole. Kitab itu isinya whole. Kenapa? Menceritakan biografi para ulama satu persatu. Jadi mudah-mudahan kita dapat keberkahan daripada majelis ilmu.